A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, yang karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan belajar sedikit demi sedikit bagaimana sih ya cara agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Ya, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, kita kemudian masuk ke dalam surga bersama dengan keluarga kita. Itu harapan kita, ya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema di dalam perbincangan kita terkait dengan keluarga muslim, yaitu berbohong kepada pasangan. Nah, ya. Jadi ini sebetulnya lebih kepada penegasan ya tentang bolehkah ya, kita berbohong kepada pasangan, atau berbohong kepada pasangan itu dalam syariat seperti apa sih? Apakah mutlak keharamannya, ketidakbolehannya, atau ada excuse, ya, ada pengecualian. Dan bolehkah kita kemudian ya, terlalu jujur kepada pasangan kita? Nah, ini kan bagian dari seni ya, bagaimana berkomunikasi dengan pasangan. Karena seringkali kemudian ya, pertikaian, pertengkalan itu disebabkan oleh ucapan kita, lisan. Ya, makanya Rasulullah mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Ya, seringkali keselamatan seseorang itu tergantung dari kemampuannya di dalam berkomunikasi. Itu. Jadi bisa jadi ya, karena terlalu jujur dengan pasangan, justru malah kejujuran itu menimbulkan konflik. Ditanya istrinya, bang, menurut abang saya cantik gak? Seperti artis. Suami jujur banget, enggak lah, jauh. Wah, udah dah. Ribut jadinya. Istri nanya gitu kan, maunya dipuji gitu kan. Ya suami pikir harus jujur gitu kan. Kalau dibilang ya bohong saya, dosa gitu. Ya, menurut abang saya langsing enggak gitu kan. Masakan saya enak enggak bang? Nah, ini yang kemudian harus dipahami. Atau suami nanya ke istrinya, Adinda, Kanda masih gagah tidak? Oh, istrinya karena terlalu jujur, abang udah enggak gagah lagi, bau ketek apa, wah udah semuanya. Nah, itu jadi ribut nanti itu ya. Jadi kadang-kadang terlalu jujur dengan pasangan juga kemudian harus diwaspadai. Bisa jadi itu malah menjadi penyebab terjadinya konflik. Nah, dalam hal ini sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, disebutkan di dalam satu hadis ya, ya terkait dengan itu tadi ya, masalah bohong kepada pasangan. Ya, di dalam hadis ini hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya.
disebutkan di dalam hadis ini anna ummahu umma Kulsum ya, bint Uqbah ibni Abi Mu'aid wa kanat minal muhajiratil ula minal muhajiratil awal ya. Dari diriwayatkan dari Ummu Kalsum binti Uqbah bin Muayyad, dan dia merupakan salah satu di antara para wanita yang pertama kali ya, disebutkan di sini ya, minal muhajiratil ulillati bay'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, termasuk ke dalam kelompok ya perempuan-perempuan yang berhijrah di jalan Allah yang kemudian pertama kali berbayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Akhbarathu annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dia telah mengabarkan bahwa ya, dirinya telah mendengar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu ya, berkata ya laisal kazzabul ladzi yuslihu bainan nas. Kata Rasulullah SAW ya, menurut Sayyidah Ummu Kalsum ini ya, tidak dianggap bohong ya, perkataan mereka yang bertujuan untuk mendamaikan di antara manusia. Ya, wa yaqulu khairan wa yanmi khairan. Di mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik demi mendamaikan pihak yang berselisih tadi. Ya, itu. Jadi kata Rasulullah SAW ya, ucapan seseorang ya yang baik-baik demi menjaga perdamaian ya di antara orang yang sedang berselisih atau punya potensi kemungkinan berselisih itu dianggap sebagai bukan sebuah dusta. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini juga ya. Qala Ibnu Syihabin ya, dan berkatalah Ibnu Syihab walam asma yurakhasu fi syai'in mimma yaqulun nasu kadzibun illa fi salas ya. Al harbu wal islahu bainan nas wa haditsur rajuli imra'atahu wa haditsul mar'ati zawjaha ya, ya. Ya, Ibnu Syihab berkata, aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali pada 3 perkara, yaitu perperangan ya al-harb ya. Ya, dalam perang itu bohong itu ya bukan satu dusta ya, apalagi kepada musuh kan. Maksudnya bohong kepada musuh. Di mana komandan kamu? Tidak tahu. Udah mati dia padahal masih ada. Nah, itu tidak dianggap sebagai dosa. Namanya peperangan kan. Jihad fisabilillah ya, kita ingin menjaga pasukan kita ya dari kehancuran musuh gitu kan. Diinterogasi sama musuh kita ngomong ya, di luar fakta ya, kita ngarang-ngarang, itu tidak dianggap sebagai satu dusta. Kemudian apa? Mendamaikan yang berselisih itu tadi ya, si A si B sedang berantem, si A marah-marah dibilang si A begini-begini gitu kan. Yang jelek-jelek begitu kan, si B juga sama ngomongin si A yang jelek-jelek, lalu kemudian kita ingin mendamaikan, lalu katakan kepada mereka ya, ketika ditanya sama si A, emang si A ngomong apa sih sama kamu tentang saya? Dia bilang si A nggak ngomong yang jelek-jelek, justru dibilang kamu tuh baik, kamu tuh penyayang. Dia merasa bersalah sebetulnya, dia meminta malu. Oh gitu ya, padahal nggak gitu omongannya, tapi itu tidak dianggap sebagai dusta. Dan kemudian nah ini nih ya yang menjadi poin kita pada kesempatan ini, perkataan suami pada istri atau istri pada suami dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga. Nah, dalam hal ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah, maka menjadi sebuah kejelasan kepada kita bahwa ketika situasinya gitu kan, kalau jujur bisa mendatangkan masalah, konflik ya, pertikaian, apalagi ya kerenggangan, apalah ya kesedihan ya pasangan kita, maka dalam hal ini ya dibolehkan berbohong, atau bahasa mudahnya jangan jujur, gitu aja dah ya. Jangan jujur ya.
Tapi kalau kita takut juga kalau bohong dosa bikin rasanya gitu kan, nih jadi cacat jadi beban mental kalau bohong. Tapi saya juga nggak mau jujur. Gimana caranya? Ada yang disebut dengan muslihat. Muslihat itu bohong tapi benar, benar tapi bohong. Gitu ya. Contohnya gini, yang disebut muslihat itu ya. Jadi Rasulullah SAW ya dalam satu riwayat pernah dikatakan ya, sedang di satu tempat lalu kemudian lewat satu orang lari gitu kan, lalu sembunyi gitu kan. Nabi lihat dia sembunyi di mana, lalu kemudian datang lagi orang ya, ngejar dia bawa pedang, nanya sama Nabi Muhammad, kamu ngeliat gak orang tadi? Ya, lalu kemudian Nabi Muhammad kan nggak boleh bohong, beliau kan al-amin ya, orang yang jujur. Maka kemudian Nabi Muhammad mundur satu langkah, lalu dia mengatakan, semenjak saya berdiri di sini, saya tidak melihat orang itu. Nah itu ya. Jadi memang betul kan, semenjak Nabi mundur satu langkah, ya betul ya, bahwa Nabi nggak ngelihat orang itu, karena ya, Nabi ngelihatnya ketika masih di tempat awal gitu kan. Maka itu disebut muslihat. Nah, ya. Nah, itu pernah juga dalam satu riwayat disebutkan yang ketika istri-istri Rasulullah SAW bertanya gitu kan, siapa sih di antara kami yang paling kau cintai? Ada satu riwayat menyebutkan demikian. Ya, Sayyidah Aisyah bertanya, yang lain juga bertanya, siapa sih? Ya, yang awalnya dari Sayyidah Aisyah sih, gitu ya, dikompor-komporin. Coba tanya, siapa di antara kita yang paling dicintai oleh Nabi? Ya, lalu kemudian semua nanya Rasulullah, ya, nggak bisa jujur, beliau tidak bisa berbohong. Ya, tapi kalau jujur nanti juga menyakitkan. Misalnya dikatakan kepada Sayyidah Zainab, saya yang paling saya cintai Aisyah atau Khadijah gitu kan. Tentu yang lainnya kan merasa kecil hati. Ya, akhirnya kemudian mengganggu kayak itu tadi ya, kedamaian di dalam rumah tangga. Nabi kan nggak bisa membiarkan itu terjadi. Kalau jujur gitu kan. Tapi bohong juga ya nggak bisa, karena Nabi kan al-amin. Itu. Maka kemudian Nabi ya, menyiapkan ya, cincin sejumlah istrinya dengan motif yang berbeda-beda itu kan. Lalu kemudian ketika berkunjung ke rumah istri-istri beliau pakaikan cincin itu. Pakaikan cincin itu, lalu kemudian beliau mengatakan jangan kasih tahu yang lain. Nah, gitu. Kalau Nabi cuma ngomong gitu doang, jangan kau kasih tahu yang lain. Nah, dalam asumsi istri-istrinya, oh berarti saya paling dicintai oleh Nabi. Buktinya Nabi ngasih cincin. Yang dibilang jangan ceritakan ke yang lain. Wah, berarti saya spesial di pandangan Nabi gitu. Nah, itu saja sudah membuat istri-istri bahagia. Dan kemudian tersenyum simpul, dan mereka juga pegang amanah bahwa Nabi bilang jangan ceritakan kepada yang lain. Ya, ketika kumpul ya nggak ada yang ceritakan aku dikasih cincin sama Nabi, berarti aku nggak ada, diam-diam semua, tapi dengan senyum penuh makna sambil menunjukkan jari gitu. Ya. Nah, itu yang disebut dengan muslihat itu kan. Tidak bohong tetapi juga tidak jujur ya. Tidak jujur tapi juga nggak bohong juga gitu kan. Itu pintar-pintar kita. Tapi kalau berdasarkan hadis ini ya, kalaupun kita terpaksa bohong, kalau dalam konteks itu tadi ya, bahwa kita sedang berusaha menjaga ya perdamaian, ketentraman di dalam rumah tangga kita dengan pasangan kita, menjaga perasaan pasangan kita agar kemudian tidak bersedih, tidak hilang moodnya, lalu kemudian ya merubah segalanya itu. Nah, mudah-mudahan itu tidak dianggap sebagai bohong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga Allah mengampuni kita, gitu aja lah ya prinsipnya. Karena pada dasarnya sahabat itu ya dusta tetap dusta gitu kan. Ya bohong tetap bohong begitu kan. Tidak bisa ya dusta dikatakan kebenaran ya gitu ya. Tapi dalam hal ini ya merujuk kepada hadis tadi itu ada rukhsah atau keringanan di dalam syariat Islam kalau memang kita dihadapkan situasi tadi ya dalam rumah tangga kita, kalau kita jujur, alamat ya suami atau istri kita kemudian menjadi terganggu ketentramannya, terganggu kasih sayangnya. Tadinya besar cintanya kepada kita sebagai istri atau suaminya, kemudian ketika kita jujur lalu kemudian berubah ya, terganggu tadi. Nah ini ya yang harus dipahami oleh pasangan ya, oleh kita sebagai suami, oleh kita kepada istri ya.
Jadi ada momen-momen memang di mana kita tidak bisa terlalu jujur kepada pasangan. Ya, jadi apa? Ya, kedamaian, kebahagiaan, ketentraman ya, rumah tangga lebih kita utamakan daripada kemudian kejujuran yang akan mengganggu itu. Ya, gara-gara jujur lalu kemudian ternyata rumah tangga jadi berantakan. Ya. Tidak bersedangkan tadi itu ya orang lain bertengkar saja ya, dibolehkan kita untuk kemudian berbohong. Ditanya, dia ngomong apa sama kamu? Pasti ngejelekin saya. Enggak bang, dia ngomong bagus. Nah, itu aja dibolehkan. Ya, dikatakan di dalam hadisnya kan laisal laisal kazab, dianggap bukan dusta, kebohongan. Apalagi kalau kemudian ini konteksnya suami istri, hubungan yang kita ikat atas nama Tuhan ya, dengan kalimat Allah itu kan kita kukuhkan. Lebih wajib lagi kita jaga ya keutuhannya, ketentramannya, keharmonisannya dia dibandingkan yang lainnya begitu kan. Ini yang kita jaga perdamaian kita dengan pasangan kita lagi, bukan perdamaian orang lagi gitu. Maka tentu ruhsahnya lebih kuat ya, keringanannya lebih kuat. Ya bukan berarti juga saya bilang wah Bikenji ininya nyuruh para suami bohong, istri bohong, enggak gitu ya. Tapi kalau pilihannya, kalau jujur kita kemudian bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga, maka berbohong ya untuk mencegah itu menjadi sebuah keringanan. Menjadi sesuatu yang dimaklumi di dalam syariat. Ya, kalaupun katakanlah kita tidak meyakini itu sebagai sesuatu yang dibolehkan, ya kita harapkan semoga Allah mengampuni kita. Ya gitu aja deh. Ya. Tapi kan hadis ini jelas ya, bahwa Nabi tidak menganggap bohong ya, dimana tujuannya adalah untuk mendamaikan ya, sesama manusia. Kita kan manusia, istri kita manusia, keluarga kita manusia. Kalau kita jujur, berantakan rumah tangga kita, yang jadi korban anak, yang jadi korban menantu atau orang tua kita, keluarga besar. Ya lebih baik apa? Ya sudah, ya kita jangan jujur. Ya itu kan case by case ya. Kita tidak tahu sahabat tadi mungkin punya situasi ya, istri nanya tentang sesuatu yang kalau dijawab jujur, udah pecah rumah tangga gitu ya. Apalagi pertanyaannya masa lalu gitu ya. Kalau masa lalu, nah inilah, tutup sajalah ya. Itu kan, so istrinya nanya, ya bang dulu pernah begini-begitu ya. Nah suaminya udah niat hijrah ya, udah mau meninggalkan semuanya itu. Ya sudah tutup saja. Enggak deh. Gitu ya. Dulu Nabi Ibrahim aja kan dulu pernah begitu ya. Tapi masuknya ini muslihat begitu kan, ketika istri beliau ya Sayyidah Sarah itu ditangkap oleh pasukan ya, seorang raja itu kan, karena raja di situ terkenal suka ngambilin, suka menangkap ya wanita-wanita yang dianggap cantik ya, untuk kemudian dijadikan gundik atau selir. Nah, Nabi Ibrahim ketika itu ya, pada posisi kan bingung gitu, kalau jujur nanti dia dibunuh gitu kan. Kalau dia bohong dia nabi gitu kan. Maka ketika istrinya ditangkap lalu kemudian ditanya siapa kan kamu ya, maksud Nabi Ibrahim kalau suami dibunuh itu pasti. Siapa kamu? Siapa dia gitu kan. Karena kan berdua Nabi Ibrahim dengan Sayyidah Sarah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim katakan ya, didengar oleh Sayyidah Sarah, dia adalah saudara perempuanku. Dia adalah saudaraku. Akhirnya dibiarkan Nabi Ibrahim, kemudian dibawalah Sayyidah Sarah ya. Dalam kitab Ibnu Katsir kalau misalnya saya temukan riwayat ini di dalam kitab Qasasul Anbiya. Akhirnya apa? Ya terjadilah ya bahwa kemudian Siti Sarah berhasil selamat ya, karena kekuatan imannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah, sehingga kemudian dia dilindungi oleh Allah ya dari kezaliman raja itu. Nah, dilepaskan ya, kemudian Sayyidah Sarah nanya, kenapa ketika ditanya siapa saya, ya, engkau mengatakan bahwa aku adalah saudaramu. Ya tentu Nabi Ibrahim paham ya maksud Siti Sarah. Sayyidah Sarah nanya itu kan, kenapa kamu nggak gentle gitu, bilang kamu suami gitu kan. Ya, kemudian dan kenapa dibilang saudara, emang saya bukan istri kamu kan begitu ya, biasalah kalau perempuan. Kemudian kata Nabi Ibrahim, ya kan saya nggak bohong bahwa kamu adalah saudara seiman saya itu kan. Nah, sama kan
Ya, tapi kan kalimat itu menyelamatkan beliau. Jadi itu sih pernah terjadi ya, pada seorang nabi. Ya. Artinya ada momen-momen di mana kemudian pasangan kita, ya terutama istri lah ya, bertanya sesuatu yang kalau dijawab jujur itu membahayakan. Maka di dalam hal ini ya, untuk tidak jujur ya atau bohong lah gitu ya, untuk menjaga kemaslahatan perdamaian lebih diutamakan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaklumi dan memberikan kita ampunan. Karena Allah itu kan Maha Pengampun ya, ampunannya begitu luas. Tentu Dia tahu ya, kenapa kita kemudian tidak jujur dengan pasangan kita. Demikian sahabat iDream ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.